kehidupan dan penderitaan dari yang suci, yang mulia, yang layak dipuji dan yang unggul, Rasul Paulus, yang diperingati oleh Gereja Kudus pada setiap 29 Juni. Sang Rasul Suci Paulus, yang sebelum menjadi rasul dikenal sebagai Saul, terlahir sebagai Yahudi dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus, Silisia, dari orang tua yang terhormat yang mula pertama tinggal di Roma, namun kemudian pindah ke Tarsus di Silisia dengan derajat yang tinggi dari kewargaan Roma. Itulah mengapa Paulus juga merupakan warga Roma juga. Dia juga merupakan sanak saudara dari syuhada suci Stefanus, dan yang barangkali bersamanya dikirimkan ke Yerusalem oleh orang tuanya untuk mempelajari hukum Musa. Di sana dia menjadi murid dari rabi terkenal bernama Gamaliel. Teman dan kawan seperjuangannya adalah Barnabas yang akhirnya menjadi murid Kristus. Ketika Barnabas menjadi Kristen, dia berdoa kepada Allah dengan tekun dan berurai air mata agar Tuhan memberikan pencerahan kepada pemahaman Saul dan mengubah hatinya. Ketika itu Saul semata-mata hanya mempelajari hukum-hukum nenek moyangnya. Dia menjadi pelopor utama hal itu dan bergabung dengan partai Farisi, yaitu aliran fanatik yang kaku mempertahankan warisan leluhur dan sok berlagak dalam ketidaktahuannya. Pada waktu itu di Yerusalem dan wilayah sekitarnya, para rasul suci telah menyebarkan sukacita Injil Kristus. Oleh karena itu, mereka kadang terlibat dalam perdebatan yang panjang dengan orang-orang Farisi maupun Saduki. Saduki menolak tradisi dan tidak percaya akan kehidupan kekal, dan juga perdebatan dengan para juru tulis dan ahli-ahli hukum bangsa Yahudi yang sangat membenci dan menyiksa mereka-mereka yang mengajarkan tentang Kristus. Saul juga membenci para rasul suci dan bahkan tidak ingin mendengarkan siapapun yang mengkhotbahkan tentang Kristus dan mengejek Barnabas yang telah menjadi rasul Kristus. Dan Saul juga menghujat Yesus Kristus. Ketika Stefanus suci, sang syuhada pertama, dilempari batu oleh orang Yahudi, Saul bukan saja tidak merasa kasihan atas darah dagingnya sendiri yang dibunuh tanpa salah, tetapi juga menyetujui pembunuhan itu dan berdiri menjaga pakaian-pakaian orang-orang Yahudi yang melempari batu ke Stefanus. Kemudian setelah meminta kuasa kewenangan dari imam kepala dan tua-tua Israel, dia mulai menyerang gereja-gereja atau kumpulan orang-orang percaya dengan kekejaman yang lebih hebat lagi, masuk ke dalam rumah-rumah orang, menahan baik lelaki maupun perempuan, dan memasukkannya ke penjara. Tidak cukup puas dengan melakukan penyiksaan orang-orang beriman di Yerusalem, dia menebarkan ancaman dan pembunuhan kepada murid-murid Kristus. Dia pergi ke Damsyik dengan bekal sepucuk surat dari Imam Agung mengarah ke sinagog-sinagog, di mana barangkali dia akan mendapatkan siapapun lelaki atau perempuan yang percaya kepada Kristus untuk ditahan dan dibawa ke Yerusalem. Hal ini terjadi pada masa kekuasaan Kaisar Tiberius. Namun ketika Saul mendekati Damsyik, sebuah sinar sangat terang dan menyilaukan tiba-tiba menyinarinya dari langit. Maka terjatuhlah ia ke tanah. Lalu dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dia dengan penuh keheranan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Adalah susah bagimu untuk melawan galah penghalau." Dengan penuh ketakutan dan menggigil, Saul kemudian bertanya, "Tuhan, lalu apakah yang kau ingin aku lakukan?" Dan Tuhan bersabda, "Bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah 9 ayat 4-6. Para tentara yang menyertainya juga dilanda keheranan. Mereka juga ikut disilaukan oleh cahaya ajaib itu. Mereka tegak, terdiam, dan karena silau tidak dapat melihat. Mereka pun mendengar suara berkata kepada Saul, tetapi tidak nampak seorang pun. Mematuhi perintah Tuhan, Saul bangkit, berdiri dari tanah. Meskipun matanya terbuka, ia tidak dapat melihat apapun. Mata badannya telah menjadi buta.
Namun, dia kemudian mulai dapat melihat melalui mata hatinya. Pasukannya menyertainya dan ajudannya menuntun menuju ke Damaskus. Dia tinggal di sana selama 3 hari. Tidak dapat melihat apapun. Dalam pertobatannya, dia tidak makan apapun, tetapi membawa dirinya dalam doa terus-menerus, sehingga Tuhan menyatakan kepada Saul kehendaknya. Tinggallah di Damsyik rasul suci Ananias, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam suatu penglihatan, memerintahkan Ananias menemui Saul yang tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas, dan untuk memelekkan mata badaninya lagi dengan cara menyentuhnya, dan juga jiwanya dengan baptisan suci. Ananias menjawab, "Tuhan, aku telah mendengar dari orang banyak betapa banyak kejahatan telah dilakukan terhadap orang-orang suci-Mu di Yerusalem. Dan di sini dia telah memiliki kuasa dan kewenangan dari imam-imam kepala untuk mengikat semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Kisah 9 ayat 13-16. Ananias lalu melakukan seperti apa yang diberitakan Tuhan, menemui Saul dan menumpangkan tangan ke atasnya. Dan seketika itu juga, seperti sisik kerak terlepas dari matanya, lalu dia dapat melihat lagi, lalu bangun, menerima baptisan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mentahbiskannya untuk pelayanan rasuliah. Lalu dengan segera, dia mulai mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus di sinagog-sinagog bahwa dia adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarnya dibuat menjadi heran atas perubahan dari sikap bekas tukang siksa gereja Kristus, dan mereka berkata, "Bukankah dia ini yang menghancurkan mereka yang menyebut-nyebut nama Yesus di Yerusalem dan datang ke sini untuk maksud yang sama, untuk mengikat mereka dan dibawa kepada imam-imam kepala?" Namun Saul sudah dipenuhi dengan semangat suci, bertumbuh dengan lebih kuat dalam iman percayanya, dan menimbulkan kekhawatiran besar kepada umat Yahudi yang tinggal di Damsyik. Dan dia membuktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikannya itu. Maka orang-orang Yahudi terbakar amarahnya kepada Saul dan bersepakat untuk membunuhnya. Lalu mereka menempatkan pengawasan di pintu-pintu gerbang kota siang malam, kalau Saul menghindari mereka. Namun para murid Kristus yang tinggal di Damsyik beserta Ananias mendengar bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang telah memutuskan untuk membunuh Saul. Maka mereka mengambil Saul dan pada malam hari menurunkannya dalam sebuah keranjang dari jendela sebuah rumah yang menempel pada dinding tembok kota. Ketika meninggalkan Damsyik, dia tidak serta-merta segera pergi ke Yerusalem, tapi pergi ke Arab, sebagaimana tertulis dalam suratnya ke jemaat Galatia. "Aku berunding tidak dengan daging ataupun darah. Tidak juga aku pergi ke Yerusalem kepada mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke Arab dan kembali lagi ke Damsyik. Kemudian sudah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus." Galatia 1 ayat 16-18. Saat kedatangannya di Yerusalem, Saul mencoba bergabung dengan murid-murid Kristus, tetapi mereka takut kepadanya, tidak percaya kalau dia telah menjadi seorang murid Tuhan. Namun Rasul Suci Barnabas mempercayainya karena Barnabas telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Baik mengenai Saul, dan Barnabas yakin bahwa dia tidak akan membiarkan doanya tidak terjawab. Sang petobat Saul tersungkur bersujud di kaki sahabatnya itu dan menangis. "Oh Barnabas, guru kebenaran, sekarang aku telah yakin akan kebenaran itu, yaitu apa yang engkau beritahukan kepadaku tentang Kristus." Barnabas meneteskan air mata sukacita dan memeluk temannya itu, lalu menggandengnya, membawanya kepada para rasul. Lalu Saul menceritakan kepada mereka bagaimana dia melihat Tuhan di jalan yang menuju ke Damsyik, dan bagaimana dia berkhotbah dalam nama Yesus di sana. Para rasul suci dipenuhi dengan sukacita, dan mereka memuliakan Kristus. Dan bahkan di Yerusalem, sang suci Saul menentang orang-orang Yahudi dan penganut Helenis dalam nama Tuhan Yesus, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan para nabi. Pada suatu hari pada saat sembahyang di bait Allah,
Saul tanpa disangka-sangka dan di luar kehendaknya sendiri mengalami sukacita, lalu melihat Tuhan yang berkata kepadanya, "Segeralah dan cepat tinggalkan Yerusalem, karena mereka tidak ingin menerima kesaksianmu tentang aku." Saul berkata, "Tuhan, Engkau mengetahui bahwa aku menjebloskan dalam penjara dan memukul di setiap sinagog setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan ketika darah martirmu, Stefanus ditumpahkan, aku juga berdiri di dekatnya, serta menyetujui kematiannya, dan menjaga pakaian-pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi Tuhan berkata, berangkatlah, aku akan mengirimmu jauh dari sini untuk bangsa-bangsa lain." Kisah 22 ayat 18-21. Sesudah menerima penglihatan ini, Sang Suci meskipun dia ingin tinggal beberapa hari lagi di Yerusalem, karena dia mendapatkan penghiburan dari percakapannya dengan para rasul, tapi dia tidak dapat melakukannya. Sementara orang-orang Yahudi yang terlibat perdebatan dengannya mengenai Kristus sangat gusar dan ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, orang-orang Kristen di Yerusalem menyertainya pergi ke Kaisarea, dan dari sana dia naik kapal ke Tarsus, kampung halamannya, dan dia tinggal untuk sementara waktu di sana, mengajarkan firman Allah kepada bangsanya sendiri. Atas ilham Roh Kudus, datanglah Barnabas menjemput Saul dan bersamanya menuju Antiokhia di Syria, karena telah mengetahui penunjukannya untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Di sana, Saul mengajar sinagog-sinagog sepanjang tahun. Mereka meyakinkan banyak orang untuk menjadi percaya, dan mereka disebut orang Kristen. Ketika tahun sudah berlalu, kedua orang suci tersebut, yaitu Barnabas dan Saul, kembali ke Yerusalem dan menyampaikan kepada para rasul tentang apa yang telah dicapai di Antiokhia dengan rahmat Allah. Dan itu membawa kesukaan besar kepada gereja Kristus di Yerusalem. Terlebih, mereka membawa serta sumbangan amal dari para donatur Kristen di Antiokhia untuk membantu saudara-saudara seiman yang miskin dan sengsara di Yudea. Karena saat itu, di masa kekuasaan Kaisar Claudius, terjadi kelaparan besar yang telah dibuatkan melalui wahyu khusus dari Sang Roh Kudus melalui Agabus, satu dari 70 rasul. Meninggalkan Yerusalem, Barnabas dan Saul kembali ke Antiokhia, di mana mereka tinggal beberapa waktu untuk berpuasa dan berdoa dalam perayaan ibadah suci dan mengajarkan firman Allah. Hal itu menyenangkan Sang Roh Kudus, sehingga mereka dikirim untuk mengajar orang-orang pagan. Sang Roh Kudus berkata kepada para tua-tua gereja Antiokhia, "Khususkanlah bagiku Barnabas dan Saul untuk pekerjaan yang akan aku tugaskan kepada mereka." Kisah 13 ayat 2. Kemudian para tua-tua mengambil waktu untuk berpuasa dan berdoa, lalu menumpahkan tangan atas mereka dan melepaskan mereka berangkat. Mengikuti ilham dari Sang Roh Kudus, Barnabas dan Saul berangkat ke Seleukia, dan dari sana naik kapal menuju ke Pulau Siprus atau kampung halaman Rasul Barnabas. Di sana di kota Salamis, mereka mengajarkan firman Allah di sinagog-sinagog orang Yahudi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menjelajahi seluruh pulau sampai tiba di Pafos. Di sana mereka bertemu seorang bernama Elimas, seorang Yahudi yang memiliki nama panggilan Bar-Jesus. Dia adalah seorang penyihir dan nabi palsu. Elimas bersama dengan gubernur daerah itu yang bernama Sergius Paulus, seorang yang sangat pandai dan sepertinya memiliki pengaruh kepadanya. Sang gubernur memanggil Barnabas dan Saul karena ingin mendengarkan firman Allah dari mulut mereka. Namun Elimas menentang mereka, berusaha untuk menjauhkan gubernur dari iman percaya tersebut. Lalu Saul, yang juga dipanggil Paulus, dipenuhi Roh Kudus, memandang tajam kepada penyihir dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Kisah 13 ayat 10-11. Lalu tiba-tiba kabut dan gelap meliputi penyihir itu. Dia menaba-raba ke sana ke sini, mencari seseorang agar mau menuntunnya. Kemudian sang gubernur melihat apa yang telah terjadi itu, lalu menjadi orang percaya penuh dan terkagum-kagum akan pengajaran Tuhan, dan bersamanya juga banyak orang menjadi percaya, dan kumpulan orang-orang beriman tumbuh dan berkembang.